Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanmin Nugroho dengan NIM 2313054 dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan tugas PKS perangkat lunak 1, yaitu membuat video menjelaskan use case dan activity diagram dari topik yang ditentukan. Di sini aku pilih ini. Yang topik 4, aplikasi e-commerce B2B dengan lelang dan integrasi gudang. Yang deskripsinya ada aplikasi e-commerce khusus untuk bisnis ke bisnis atau B2B yang melibatkan sistem harga, grosir, integrasi dengan sistem gudang, dan pengiriman otomatis. Yang aktornya ada supplier, pembeli korporat, admin platform, kurir atau logistis, dan sistem gudang otomatis. Ya, tugasnya itu pertama kita bikin use case-nya dulu. Jadi use case-nya itu kita taruh di sini. Use case-nya itu berarti kan tadi kan ada supplier, berarti kalau supplier kita harus ada buat mengelola produk, itu supplier. Supplier yang isinya ada menambah, mengubah, menghapus produk, atau yang crud lah, menghapus produk yang tawarin buat lelang. Oke, terus ada si supplier juga membuat lelang juga, buat lelang. Terus si supplier membuat nanti buat sesi untuk produk mereka. Habis itu ada menawar lelang, berarti ya, menawar lelang ke si pemilik korporatnya. Mereka berpartisipasi dalam lelang dengan menawar harga. Oke, kan udah mengolah produk, buat lelang, menawar lelang, gitu ya intinya pastikan. Habis itu bisa kita pakai buat melihat riwayat lelang. Yang isinya ada si supplier dan pembeli korporat. Itu berarti kan mereka tuh lihat riwayat yang udah pernah lelang gitu kan, riwayat lelang yang pernah diikuti atau dibuat. Habis itu melakukan
pembayaran itu bentar, belum bayar dulu. Pesanan ya, mengelola pesanan. Mengelola pesanan itu ada dari si supplier sama pembeli korporat. Itu ya mengelola pesanan yang dari lelang itu yang terbentuk. Habis mengelola pesanan baru melakukan pembayaran. Ya kan, itu yang membayarkan berarti kan pembeli korporatnya. Pembeli korporat berarti melakukan bayaran, melakukan pembayaran untuk pesanan lelang yang dimenangkan. Lelang kan kayak lomba-lomba gitu kan, gede-gedean harga gitu. Habis itu tadi akurnya ada apa lagi? Oh ya, admin platform. Buat admin berarti kan dia mengelola pengguna. Itu si admin platform yang isinya itu berarti kan menambah, terus mengubah, hapus akun dari supplier kan, supplier pasti bikin akun juga. Supplier dan pembeli korporat. Oh ya, ini saya ambil contohnya kayak yang di aplikasi eBay kan, itu kan juga melelang. Terus habis itu paling ya memantau. Memantau lelang yang aktif. Itu si adminnya lagi, pelakunya platform, dia berarti kan isinya memantau di jalannya aktivitas lelang ini yang lagi berlangsung. Oke. Habis itu ada siapa lagi tadi? Supaya pembeli, admin, kurir logistik. Kurir itu berarti dia mengelola pengiriman berarti. Pengiriman itu pelakunya si kurir atau logistik kan. Dia ya mengambil sama mengirim pesanan. Oke, habis kurir
sistem gudang otomatis. Oh ya, sistem gudang otomatis itu berarti dia isinya mengelola inventarisnya, berarti kayak mengelola stok ketersediaan produknya gitu. Mengelola inventaris. Itu dari sistem gudang otomatis. Kan dia isinya perbarui stok dan ketersediaan. Oke, habis itu sebelum itu juga proses pengirimannya kan, si kurirnya kan ambil dari si gudang gitu kan, secara otomatis berarti prosesnya kan berarti memproses pengiriman otomatis. Pelakunya si sistem otomatis. Oke, itu dia menerima instruksi tentang pengiriman dan memprosesnya. Nah, oke, mungkin itu use case-nya. Jadi dari awal aja, pertama mengelola produk mengelola produk dari supplier itu aktornya ya menambah, mengubah, sama menghapus produk yang ditawarin buat lelang. Habis itu si supplier juga membuat lelangnya kan, buat sesi lelang buat produk-produk yang ditambahkan. Habis itu dari aktor pembeli korporat itu menawar lelang. Terus dari pembeli korporat dan supplier, mereka bisa melihat riwayat lelang, lalu bisa mengelola pesanan. Terus selanjutnya lakukan pembayaran oleh si pembeli korporatnya. Tuh, dia mau membayarin dari pesanan yang dimenangkan. Lalu ada admin platform gitu, mengelola akun penggunanya ya, kayak menambah, mengubah, menghapus akun dari supplier dan pembeli korporat. Itu bisa memantau juga lelang yang lagi aktif gitu. Lalu ada dari kurir dan logistik itu mengelola pengiriman pesanan lelang yang dari supplier ke dari supplier ke gudang, dari gudang ke pembeli korporat gitu. Jadi itu di aktor sistem gudang otomatis itu dia mengelola inventaris, kayak memantau stok gitu, memantau stok yang tersediaan. Dan itu juga memproses pengiriman itu ke kurir logistik, dan kurir logistik akan melanjutkan ke pembeli korporat itu. Lalu untuk activity diagramnya ini dipindah dulu ke atas ini. Kita pindah kita ke sini. Buat activity diagram berarti kan yang pertama itu supplier. Kita mulai dari ini. Di sini supplier membuat lelang baru gitu kan ya. Terus habis dari supplier gini.
Oh iya, kan ada ini original content gini dari ini. Nah, kita pakai ini dari pihak supplier. Di sini ya start. Oh, ini aja. Di sini ia kan jadi supplier kan dia membuat lelang tadi, membuat setting lelang baru, lelang baru. Habis itu sama tentukan detail produk sama harga dan harga gitu kan. Ini gedein banget ya. Nah, harga sama mengajukan lelang, berarti kan si supplier kalau mau lelang dia harus mengajukan lelang ke platformnya. Jadi dari sini kan berarti kan dia ke platform e-commerce. Kita bikin baru lagi. Platform e-commerce, kuncinya besar. Nah, e-commerce itu kan verifikasi. Nah, oh ini di dalam itu yang lingkaran dah. Nah, oke. Nah, gini. Oke. Ini bisa digedein mungkin kali ya. Oke. Nah, gini mungkin. Habis itu dia kan ini kan ngajuin lelang ke platform e-commerce, dia verifikasi dulu kan. Kalau verifikasi nggak masalah, ini bentukannya verifikasi e-commerce juga gede. Susah juga. Dia verifikasi lelangnya. Lelang dari sini. Nah, gini kan verifikasi lelang. Terus ini kan jika nggak diverifikasi kan, buat itu ini ya. Nah, gini, jika tidak, if no, maka lelang ditolak.
Lalu jika iya, lelang dipublikasi. Mana kotak tadi? Ini. Oke, jika iya, lelang dipublikasi. Di publish saja, publish. If yes, if yes. Oke, begitu. Ini kan awalnya sudah supaya lelang berlelang gitu kan, nanti lelang. Jadi profil e-commerce itu diverifikasi dulu. Kalau lelangnya enggak disetujui, ditolak. Kalau lelang yang disetujui, lelang dipublish. Lalu kita bikin lagi dari pembeli korporat. Gimana sih? In ini pembeli korporat. Oke, di pembeli korporat ini kan melihat lelang si pembeli korporatnya. Mana sih ini? Iya. Oke, value office pembeli korporat itu melihat yang aktif. Aktif. Lalu di pembeli korporatnya kan berarti kan memasukkan penawaran ya. Kalau mata penawarnya berhasil menang, baru berarti melakukan pembayaran. Tapi kalau kalah itu apa sih namanya, di itu berarti kan nggak pembayaran. Berarti pakai ini. Nah, aturan ini kurang deh. Ini bagus nih. Yang aktif apa ini masuk penawaran. Gede. Dia masuk penawaran, kita bikin kotak. Kalau berhasil gedein lagi.
pembayaran gitu kan. Ini kalau berhasil, terus tapi kalau gagal berarti kalah. Aduh, aduh, kalah lawan gitu. Gagal. Oke, begitu dari pembeli komponen. Kan melakukan pembayarannya kan tadi ke platform e-commerce itu kan, ya kan dikasih pembayaran dulu. Oke, melakukan pembayaran, kita verifikasi pembayaran seperti ini. Verifikasi pembayaran. Iya, itu kan verifikasi pembayaran. Jika berhasil, pesan dikirim ke gudang. Jadi kita bikin ke sistem gudang otomatis. Mana tadi? Oh, ini. Gedein dulu. Ini sistem gudang otomatis. Jika berhasil, kita kasih mana nih? Ini trapezoid. Ini. Kalau berhasil kan berarti kan pesan dikirim ke gudang. Si gudangnya menerima di dalam pesan kan, menerima di dalam pesanan. Ini gede sih si gudangnya. Detail pesanan, terus mengambil barang kan, stok, terus packing barang, mau ngemas barang, habis itu mencetak label pengiriman, sama baru kita serahkan barang ke kurir. Ini kalau berhasil sih. Pembayaran berhasil. Kalau pembayarannya gagal, kita stopnya itu oke, apa yang kalau stop itu?
juga. Kalau gitu aja. Ini tadi kalah lelang gitu. Jadi kalau lelang itu bulat. Oke, begini. Nah, ini kan sistem gudang otomatis ya. Jadi kita sekarang ke bagian kurir logistik. Kita bikin di sini. Kurir tong logistik. Dia bakal menerima barang. Jadi dulu. Menerima barang. Nah, dari sini. Oke. Menerima barang, habis itu melakukan pengiriman si kurir ini. Troubleshoot lagi. Lakukan pengiriman. Lakukan pengiriman ke pembeli korporat. Ini gedein lagi. Ini kita kasih sekarang di sini buat stop. Menerima barang pesanan. Nah, ini dari ini ke ini. Nah, oke. Begitu. Jadi use case-nya itu ada ini. Lalu activity dia kalau itu pertama dari sebulan dulu dia berlelang baru, lalu di verifikasi lelangnya sama e-commerce. Kalau ditolak lelangnya, misalnya lelangnya itu barang-barang ilegal gitu, maka lelang ditolak. Kalau lelangnya diterima lalu dipublish, bakal muncul di bagian pemilik korporat yang melihat lelang yang aktif. Lalu pemilik korporat bakal mau melakukan penawaran. Kalau gagal berarti pemilik korporat itu kalah lelang gitu kan. Kalau berhasil berarti lelang dimenangkan. Lalu lakukan pembayaran, kita balik ke platform e-commerce lagi, verifikasi pembayaran. Kalau bayarannya gagal berarti stop. Kalau pembayaran berhasil, maka barang akan langsung ke sistem gudang otomatis. Sistem gudang otomatis di sana dia menerima pesanan, mengambil barang, mengemas barang, cetak label pengiriman, lalu diserahkan ke kurir atau logistik.
Ini kalau logistik, dia menerima barang, lalu melakukan pengiriman, dan akan kembali ke pembeli korporat yang menerima barang pesanan gitu. Sekian tugas penjelasan use case dan activity diagram untuk topik aplikasi e-commerce B2B dengan lelang dan integrasi gudang. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.